Pertanian di Kabupaten Balangan. Kami laporkan Pak Bupati Kabupaten Balangan hari ini kemarin tanggal 20 sudah selesai kita okmar kita LTT kita luas tambah tanam kita 15.300 hektar sudah tertanam dengan baik. Bahkan sampai saat ini kita sudah panen 580 ton. Jadi ada sebagian yang sudah panen, ada yang sudah semai kembali, dan pada hari ini di lokasi yang sangat berbahagia ini Pak Bupati, kami laporkan mudah-mudahan irigasi bendung hitam ini sesegeranya bisa dibuka. Kami sangat merindukan 4.735 hektar yang kami cita-citakan itu bisa tanam 2 kali, bahkan bisa naik lagi nanti IP-nya IP 300. Dan ini alhamdulillah meskipun ini sangat berat, tapi ini adalah perjuangan dan kami sangat berharap semua bantuan bisa terfokus pada IP 400. Kabupaten Balangan telah dititipi dan dianugerahi untuk IP 400 ini seluas 150 hektar. Semua terletak di Kecamatan Awayan, 75 hektar itu ada di Desa Nungka, dan Bihara itu 75 hektar. Ini memang salah satu upaya kita. Luas lahan sudah tidak mungkin bertambah lagi, bahkan hampir setiap tahun ada alih fungsi lahan, dan salah satu upayanya adalah peningkatan indeks pertanaman. Yang 100 artinya IP 100 itu yang 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam, yang 2 kali tanam bisa ditingkatkan menjadi 3 kali tanam dalam 1 tahun, dan yang 3 kali tanam bisa ditingkatkan menjadi 4 kali tanam. Ini adalah salah satu upaya tanpa kita mengurangi produksi, sehingga meskipun alih fungsi lahan itu terjadi, kita masih bisa dengan indeks pertanaman ditingkatkan. Mengapa kami meletakkan IP 400 ini Pak, di Desa Nungka dan Desa Bihara sudah pertama kali? Sebenarnya IP 200 sudah dimasukkan di Batu Mandi, tetapi sampai saat ini irigasi masih belum juga jalan. Dan mudah-mudahan irigasi ini bisa jalan sampai nanti masuknya ke desa di Kecamatan Batu Mandi. Orang yang pertama kali menikmati irigasi ini adalah yang paling dekat dengan bendung kita. Tentu kami mengharap Nungka, Bihara, Bihara Hilir sampai Muara Jaya ini bisa menikmati ini. Bahkan alirannya sampai ke Pukat Basiun dan akhirnya nanti ke Batu Mandi. Jadi petani kita yang paling pertama menikmati, kalau itu irigasi dan sekunder ini bisa nanti dilanjutkan dengan tersier, lahan ini bisa teraliri sampai ke sepanjang hari dan sepanjang tahun. Sebab salah satu syarat untuk IP 400 ini paling tidak lokasi sudah bisa mendapatkan irigasi secara teknis. Karena barangkali ini akan terus-terus unsur haranya akan semakin berkurang. Kalau tanpa pengairan ini tidak akan kita mendapatkan mencapai dengan IP 400 ini. Lokasi sudah kita tetapkan, mudah-mudahan budidaya kita ini bisa kita kejar. Varietas unggul yang akan kita tanam yang saat ini adalah berupa Mekongga, kemudian Impari 19, Impari 32, dan Impari 30. Mudah-mudahan ini adalah bagian yang genjah lah, artinya yang cepat umurnya, antara 90 sampai 105 hari. Dan kami mohon kepada BPSB, mudah-mudahan ini nanti bisa juga dibantu kami tentang benih kami Pak, yang pendek, yang umurnya 80 sampai 90 hari itu sudah bisa panen. Sebab kalau 4 kali, paling tidak 2 kali harus yang 90 atau 80 hari. Berikutnya mungkin bisa yang umur 100 hari, tetapi tetap dengan benih unggul. Dan saya berharap kawan-kawan para kelompok tani ini bisa menyediakan diri
Jangan sampai terlalu banyak uang waktu kita curi persemaiannya, supaya ini bisa persemaian panen, persemaian sudah terjadi. Bapak Ibu, ini yang ulun sampaikan. Pada berikutnya mudah-mudahan Pak Bupati nanti mencanangkan EP 400 ini dan bisa kita tularkan ke kecamatan-kecamatan yang lain. Kami dari dinas sangat mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada bantuan baik benih, alsin maupun irigasi serta pengolahan tanah supaya IP 400 ini tidak sia-sia kita canangkan. Sebelum ulun menyampaikan kata sambutan ini, ulun hendak bertakon lawan pian-pian seberatan. Ini bertakon itu bertanya, Bu. Masih nggak makan nasi setiap hari? Masih makan nasi setiap hari? Yang bertanam padi, yang kada bertanam padi aja angkat tangannya. Yang bertanam padi kalau bisa angkat tangannya itu. Ketua DPRD bertanam padi, ya kada. Angkat tangan. Ulun kada menanam padi yo, cuma makan nasi itu kan. Yang kada menanam padi cuma makan nasi, angkat tangannya. Nah, Pak Kiai Haji Samsudin percuma angkat sidin berarti bukan petani juga Pak Askim. Jadi saatnya sudah kita lebih memuliakan petani gitu. Kenapa? Karena di mana-mana di berbagai suku bangsa dan termasuk di benua kita, termasuk yang dudukan di sini, memakan nasi yang ditanam oleh petani. Oleh karena itu kita sangat mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para petani-petani kita, khususnya petani-petani yang hadir di sini, bahwa berkat pian sebertaan kami yang akan bertanamkan ini hidupan sebertaan. Dahulu Indonesia terkenal dengan negeri yang swasembada padi. Hari ini kita sudah impor padi. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, banyak lahan pertanian kita yang sudah beralih fungsi menjadi fungsi yang lain. Ada yang jadi kawasan perumahan, ada yang jadi kawasan industri. Ditambah lagi banyak generasi kita ini sudah kada tertarik lagi untuk menjadi petani. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya IP 400 ini bergairah lagi petani-petani kita dan generasi muda kita untuk kembali ke sawah untuk menanam padi. Jadi dalam rangka upaya untuk mengembalikan swasembada tadi, macam-macam yang dilakukan oleh pemerintah. Berbagai terobosan, berbagai inovasi, diantaranya adalah adanya varian-varian bibit unggul. Tadi Pak Kepala Dinas ada mengadakan IP 200 di Kecamatan Batu Mandi. Kemudian alhamdulillah di tempat kita IP 400. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan irigasi ini bertanam padi 4 kali setahun bujur-bujur bisa terwujud di benua kita. Nah, kami dari jajaran pemerintah daerah, salah satu visi misinya adalah pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan. Jadi pertanian ini salah satu menjadi andalan kita di Kabupaten Balangan. Kenapa? Karena masyarakat kita mayoritas petani dan kebun. Oleh karena itu ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan yang berdampak langsung dan bisa dinikmati oleh petani-petani kita di tahun 2022. Di antaranya mungkin membagi bibit padi, Kepala Dinasnya, pupuk, semprotan,
dan obat-obatan. Kemudian belum juga menyuruh sama kepala dinas supaya menginventarisir jumlah jalan usaha tani dan jalan produksi yang ada di Kabupaten Balangan. Mungkin di perubahan ini sudah terlihat gerakan-gerakan kita Pak Tulus. Jadi target kita satu desa satu JUT di Kabupaten Balangan, sehingga berdampak bagi kenyamanan petani. Tolak kepahuman nyaman, bulik hasil produksi nyaman juga. Itu target kita di APBD perubahan tahun 2022. Alhamdulillah di tengah-tengah kita nih hadir Ketua DPRD Kabupaten Balangan. Alhamdulillah dengan dukungan Ketua DPRD Kabupaten Balangan, di hari ke-42 kita sudah berhasil merampingkan dinas di Kabupaten Balangan dari 33 SKPD menjadi 22 SKPD. Akhirnya kita mampu berhemat belanja 6%. Artinya kita mempunyai dana fleksibel yang bisa kita sisihkan untuk kemajuan para petani di Kabupaten Balangan. Ulun kada berpanjang lebar, tadi Pak Doholo sudah panjang, teman. Pak Kepala Dinas sudah panjang, teman. Nah, anak berucap tadi pandir residen sebertahan sudah. Jadi hari ini lebih banyak ulun menyapa warga, menyapa petani-petani kita. Mudah-mudahan yang selalu sehat dan senantiasa memperoleh hasil pertanian yang memuaskan. Ulun minta kepada dinas, BBP dan seluruh PPL ini bujur-bujur mendampingi petani-petani kita. Apalagi dengan diberikan IP 400 ini, supaya cara-cara menanam, memupuk, menyemprot ini benar-benar sesuai dengan ketentuan untuk perlakuan varietas baru yang dicoba di daerah kita. Tadi Kepala Dinas Provinsi menyampaikan kelebihan herbisida aja sudah bermasalah itu, nah. Kelebihan herbisida. Jadi harus menurut takaran yang cukup juga. Kelebihan herbisida justru lebih rentan diserang hama lagi juga. Oleh karena seperti apa herbisida yang disebutkan untuk varietas DP 400 ini. Jadi sekali lagi lu minta PPL kita dampingi petani kita supaya petani kita bisa menghasilkan hasil pertanian sebagaimana yang diharapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.